Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 Praktikum Audit akan mempresentasikan mengenai siklus perolehan dan pembayaran aset tetap. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niken Prastiawati NPM 013 dan teman saya Laila Nurjanah NPM 015, Pratantia Aviatri NPM 052 dan Lia Rosita NPM 082. Selanjutnya saya akan membacakan tugasnya. Yang pertama, pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Yang kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Dan yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A2.1 dan A2.2 dan kertas kerja laba rugi A3.1 dan A3.2 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Selanjutnya adalah pembahasan di buku 2 halaman 110. Untuk prosedur audit, siapkan schedule utama sehubungan dengan audit aset tetap. Indeksnya adalah J, karena sudah dikerjakan di kertas kerja. Kemudian yang kedua, minta daftar aset tetap yang mencakup tanggal perolehan, nilai perolehan, unit, akumulasi penyusutan, beserta nilai bukunya. Cocokkan dengan saldo akun kontrolnya. Indeksnya adalah centang karena sudah dikerjakan. Kemudian yang nomor 4, opsi 2, bila surat bukti dipegang oleh kreditor sebagai jaminan, lakukan konfirmasi mengenai title of ownership atau lihat daftar serah terima dokumen dari pajak kreditor. Itu indeksnya strip karena belum dikerjakan. Selanjutnya adalah pembahasan di buku 2 halaman 111. Nomor 8, bila perusahaan melakukan revaluasi terhadap nilai aset tetap, opsi pertama, minta daftar penilaiannya. Opsi kedua, teliti dasar penilaiannya, apakah sesuai dengan peraturan yang ditetapkan, yaitu PSAK nomor 16, dan seterusnya. Itu indeksnya strip, karena belum dikerjakan. Kemudian yang nomor 9 sampai nomor 12, itu indeksnya J, karena sudah dikerjakan di kertas kerja. Lanjut di buku 2 halaman 112. Yang nomor 13, tujuan perpajakan. Opsi pertama, minta daftar perhitungan penyusutan fiskal untuk tahun yang bersangkutan. Opsi kedua, cocokkan saldo-saldo awal untuk setiap golongan fiskal dengan PT tahun lalu, dan jika perlu dengan perhitungan tahun lalu. Dan opsi ketiga, periksa klasifikasi penambahan menurut golongan fiskal serta kalkulasi perhitungan penyusutannya. Itu indeksnya centang karena sudah dikerjakan. Kemudian nomor 14, catat hal-hal yang perlu diungkapkan dalam surat pernyataan klien, surat manajemen, serta hal-hal yang perlu diperhatikan para partner. Itu indeksnya J karena sudah dikerjakan di kertas kerja. Jelaskan halaman 113 mengenai prosedur audit. Yang pertama, minta semua daftar hutang sewa leasing. Itu indeksnya kita centang. Kemudian yang nomor 2, lakukan konfirmasi atas kewajiban tersebut mengenai saldo pertanggal neraca atau posisi keuangan untuk mengetahui tingkat bunga yang terhutang jaminan, schedule pembayaran, dan syarat-syarat lain itu N1. Selanjutnya, yang nomor 3, minta salinan kopi surat perjanjian sewa untuk permanent file. Perhatikan apakah perjanjian tersebut merupakan metode modal, capital lease method, atau metode operasional atau operating lease method. Di sini indeksnya centang. Kemudian nomor 4, periksa bahwa penerimaan pinjaman telah dibukukan sebagaimana seharusnya. Indeksnya itu M3 dan N1. Kemudian nomor 5, vouching setiap pembayaran pokok pinjaman dan bunga yang telah dilakukan. Itu indeksnya centang. Dan yang nomor 6 itu hitung jumlah yang harus dilunaskan dalam waktu 1 tahun sejak tanggal neraca atau laporan posisi keuangan untuk disajikan sebagai kewajiban jangka pendek dalam neraca atau laporan posisi keuangan. Itu indeksnya centang.
Kemudian untuk slide selanjutnya, untuk harga perolehan tanah sebesar 2 miliar rupiah, kredit dan debitnya kosong. Kemudian untuk per audit tanggal 31 Desember 2018 sejumlah 2 miliar rupiah. Kemudian bangunan dan prasarana sebesar 2 miliar 950 juta, debitnya 30 juta, kreditnya 100 juta. Kemudian per audit tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2 miliar 880 juta rupiah. Kemudian mesin dan peralatan sebesar 820 juta, debit dan kreditnya kosong. Per audit tanggal 31 Desember 2018 sebesar 820 juta. Kemudian kendaraan bermotor sebesar 950 juta 980.000 rupiah, debitnya 59 juta 371.000, kreditnya 240 juta. Per audit tanggal 31 Desember 2018 sebesar 279 rupiah. Untuk peralatan kantor sebesar 188.881.000 rupiah, debitnya sebesar 9.890.000 rupiah dan kreditnya sebesar 2 juta rupiah. Untuk per audit tanggal 31 Desember 2018 sebesar 132.019.000 rupiah. Untuk aset tetap sewa pembiayaannya per klien tanggal 31 Desember 2018 kosong. Untuk debitnya 160 juta rupiah dan kreditnya sebesar 27.981.000. Per audit tanggal 31 Desember 2018 sebesar 132.019.000 rupiah. Kemudian jumlahnya untuk per klien tanggal 31 Desember 2018 sebesar 6.909.789.000, debitnya 259.261.000, kreditnya 369.981.000. Per audit tanggal 31 Desember 2018 sebesar 6. Untuk per audit tanggal 31 Desember 2018 sebesar 6.700.099 sebesar 6.799.069.00. Untuk akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana sebesar 280.500.000 rupiah. Untuk debitnya kosong, kreditnya kosong. Per audit tanggal 31 Desember 2018 sebesar 282.500.000 rupiah. Untuk mesin dan peralatan sebesar 146 juta rupiah. Kredit dan debitnya kosong. Per audit tanggal 31 Desember 146 juta rupiah. Kendaraan bermotor sebesar 520.349 juta, debitnya 16 juta dan kreditnya kosong. Per auditnya 504.349.000 rupiah. Peralatan kantor 87.810.800 rupiah. Debit dan kreditnya kosong, per auditnya juga kosong. Total semua 1.336.659.800 rupiah. Debitnya 17.600.000, kreditnya kosong, per auditnya 1.019.059.800 rupiah. Untuk nilai bukunya tanah sebesar 200 miliar. Untuk nilai buku tanah sebesar 2 miliar, kredit dan debitnya kosong, per auditnya 2 miliar rupiah. Bangunan dan prasarana sebesar 2.667.500.000 rupiah, debitnya 30 juta, kreditnya 100 juta, per auditnya 2.597.500.000 rupiah. Untuk mesin dan peralatan sebesar 674 juta rupiah, kredit dan debitnya kosong, per auditnya 674.000 rupiah. Kendaraan bermotor sebesar 430.559. Kendaraan bermotornya 430.559.000 rupiah, debitnya 75.371 rupiah, kreditnya 240 juta rupiah. Per
per auditnya Rp265.930.000. Untuk peralatan kantor sebesar Rp101.070.000. Debitnya Rp11.490.000 dan kreditnya Rp2 juta. Per auditnya Rp110.560. Aset tetap sewa pembiayaan per kliennya kosong. Debitnya sebesar 160 juta, kreditnya sebesar 27.981, per auditnya 132.019.000 rupiah. Totalnya untuk per klien sebesar 5.873.129.200, debitnya 276.861.000, kreditnya 369.981.000, per auditnya pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 5.070.090.009.200 rupiah. Dibuat oleh Sabila di Baik Solidin Jati. Selanjutnya yaitu catatan pemeriksaan. Yang pertama ada kebijakan akuntansi. Aktiva tetap dicatat berdasarkan harga perolehan. Penyusutan aktiva tetap dengan metode garis lurus tanpa nilai sisa, dengan taksiran umur ekonomi sebagai berikut. Bangunan dan prasarana sekitar 20 tahun, kendaraan bermotor 5 tahun, peralatan kantor 5 tahun, mesin dan peralatan 10 tahun. Kedua, kami telah melakukan pemeriksaan fisik atas aktiva tetap bersama dengan staf bagian umum. Setelah dilakukan pemeriksaan fisik, ditemukan bahwa aktiva tetap tidak diberikan kode aktiva tetap. Yang ketiga, kami telah melakukan perhitungan beban penyusutan aktiva tetap. Dapat dilihat di schedule PL2 dan PL3. Yang keempat, setelah dilakukan pemeriksaan terhadap aktiva tetap, terdapat koreksi sebagai berikut. Pada tanggal 29, beban lain-lain di debit sebesar 100 juta dan ada bangunan dan prasarana sebesar 100 juta di kredit. Koreksi pencatatan PBB tahun 2018. Pada tanggal 30, ada aset tetap sewa pembiayaan di debit sebesar 160 juta dan kendaraan bermotor sebesar 160 juta di kredit. Klasifikasi kendaraan bermotor ke aset tetap sewa guna usaha. Kemudian pada tanggal 31 ada bangunan dan prasarana sebesar 30 juta di debit dan PPN keluaran sebesar 30 juta di kredit. Koreksi pencatatan PPN gedung dibangun sendiri. Pada tanggal 32 pada nomor 32 kendaraan bermotor Colt Mitsubishi sebesar 59.371.000, akumulasi penyusutan kendaraan bermotor sebesar 16 juta, rugi aset tetap sebesar 4.629.000 rupiah berada di debit, dan ada kendaraan bermotor yaitu truk Nissan sebesar 80 juta di kredit. Koreksi pencatatan di pertukaran kendaraan bermotor. Kemudian utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar Rp27.981.000 ada di debit, dan aset tetap sewa pembiayaan sebesar Rp27.981.000 ada di kredit. Koreksi pencatatan pembelian kendaraan leasing. Nomor 34, ada peralatan kantor sebesar Rp9.890.000 di debit dan beban lainnya sebesar Rp989.890.000 di kredit. Koreksi pencatatan PPNBM dan beban lainnya. Yang terakhir ada nomor 35, yaitu akumulasi penyusutan peralatan kantor sebesar Rp1.600.000 dan laba penyusutan aset tetap sebesar Rp400.000 di debit. Kemudian ada peralatan kantor sebesar 2 juta di kredit. Itu koreksi penjualan komputer. Kesimpulan pemeriksaan yang dapat disimpulkan yaitu, menurut pendapat kami, saldo aktiva tetap telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Selanjutnya saya Pratanti Aviatri akan menjelaskan modul yang dikerjakan pada halaman 116 dan berisi tentang perhitungan daftar aset tetap beserta penambahannya yang dapat dilihat pada buku 1 halaman 160 hingga 161. Yang pertama adalah aset tetap tanah.
Pada buku halaman 160 sudah dicantumkan penambahan beserta pengurangannya untuk saldo tanah dengan saldo awal dan saldo akhir yang jumlahnya sama, yakni sebesar 2 miliar rupiah. Kemudian yang kedua ada bangunan dan prasarana. Pada buku halaman 160 terdapat penambahan atas reklasifikasi bangunan dalam pelaksanaan sebesar 1.500.000 rupiah yang kemudian ditambah dengan pembayaran pajak bumi bangunan per tahun 2018 sebesar 100 juta rupiah. Sehingga terdapat penambahan sebesar 1.600.000 rupiah dan menyebabkan yang semula saldo awalnya sejumlah 1.350.000 juta menjadi 2.950.000 juta pada akhir periode. Kemudian disusul dengan akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana. Di akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana ini, menurut buku pada halaman 161, terdapat penyusutan pada tahun 2018 sebesar 147.500.000 rupiah, sehingga total akumulasi penyusutan bangunan dan prasarana pada akhir periode sebesar 282.500.000 rupiah, yang kemudian dilanjutkan pada kendaraan bermotor yang semula saldo awalnya sebesar 550.279.000 rupiah, kemudian ditambahkan dengan 2 unit mobil dan 3 unit truk dengan masing-masing harga sebesar 160 juta rupiah dan 240.629.000 rupiah, sehingga akhirnya diperoleh nilai pada akhir periode kendaraan bermotor sebesar 950.908.000 rupiah. Nah, begitu terus seterusnya sehingga dapat diperoleh nilai buku pada tahun 2018 sebesar 5.535.129.200. Perhitungan ini dibuat oleh kelompok 8 pada tanggal 11 Februari 2019 dan kemudian diperiksa oleh Dijati pada tanggal 14 Februari 2019 dengan indeks hasil inventarisasi aset tetap. Selanjutnya, pada halaman 117, berikut merupakan perintahnya, yakni postinglah jurnal koreksi yang berkaitan dengan akun utang sewa jangka pendek halaman 111 sesuai dengan nominal PT-nya. Nah, di sini dituliskan nomor jurnal sesuai urutan jurnal yang telah dibuat, yakni nomor jurnal yang bersangkutan yang diteruskan dari modul sebelumnya setelah saldo yang diposting. Kemudian setelah diberikan tanda cross voting dan voting seperti pada contoh buku 1 halaman 8, dilanjutkan dengan pelengkapan pada nama pembuat yakni kelompok 8 yang dilakukan pada tanggal pencatatan 11 Februari 2019 dan diperiksa oleh Dijati pada tanggal 14 Februari 2019 dengan indeks hasil inventarisasi aset tetap. Pengerjaan halaman 118 dapat dilihat pada buku 1 halaman 164 mengenai utang sewa pembiayaan. Dari keterangan tersebut, catatan pemeriksaannya ialah terdapat sisa manfaat selama 8 bulan dengan angsuran tiap bulan sebesar 3 juta rupiah, di mana berupa angsuran pokok sebesar 2.560.000 rupiah dan bunga sebesar 440.000 rupiah pada PT Ciptaning. Sedangkan PT Maju terdapat sisa 12 bulan dengan angsuran tiap bulan 5.165.875 rupiah yang akan direklasifikasi ke hutang jangka pendek. Jurnal nomor 36 dapat dilihat pada skedul N1. Jadi dapat ditarik kesimpulan pemeriksaannya ialah menurut pendapat kelompok kami, saldo hutang sewa guna usaha jangka pendek telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Jangan lupa untuk ditulis dibuat oleh kelompok 8 atau nama kita sendiri tertanggal 11 Februari 2019 dan diperiksa oleh Dijati pada tanggal 14 Februari 2019. Untuk pengerjaan halaman 119, posting jurnal koreksi berkaitan dengan akun hutang jangka panjang ke halaman 119 sesuai dengan nominalnya. Tulis beserta nomor jurnal sesuai dengan urutan yang dibuat. Jadi berdasarkan tabel tersebut, PT Ciptaning memiliki nominal per klien 31 Desember 2019 sebesar 20.408.000
Rp10.000, di mana pada pare sisi debitnya sebesar Rp20.480.000. Kemudian PT Maju per klien 31 Desember 2018 sebesar Rp82.654.000. Kemudian pada sisi debit pare Rp48 juta, kemudian kreditnya sebesar Rp9.327. Kemudian sisi debitnya sebesar Rp27.981.000 untuk jurnal nomor 33, sehingga jumlah per kliennya sebesar Rp103.134.000. Kemudian jumlah debit pada sisi pare ya Rp96.461.000. Kemudian jumlah pare pada sisi kredit sebesar Rp9.327, dan untuk saldo per auditnya sebesar Rp16 juta. Jangan lupa untuk mengisi pada kolom keterangan dibuat oleh nama kita sendiri, kemudian tertanggal 11 Februari 2019, diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 14 Februari 2019. Untuk pengisian halaman 120, catatan pemeriksaan ialah yang pertama, terdapat sisa masa manfaat 8 bulan dengan angsuran tiap bulan Rp3 juta berupa angsuran pokok Rp2.560.000 dan bunga sebesar Rp440.000 pada PT Ciptaning. Sedangkan PT Maju terdapat sisa 16 bulan dengan angsuran tiap bulan Rp5.165.875.000. Untuk sisa angsuran 12 bulan akan diklasifikasikan ke hutang jangka pendek, yaitu untuk jurnal nomor 36, hutang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar Rp48 juta untuk PT Maju. Utang sewa pembiayaan jangka pendek sisi kredit Rp48 juta. Ini merupakan jurnal untuk PT Maju, itu hasil dari angsuran pokok dikali dengan sisa angsuran, atau 12 juta dikali dengan Rp4 juta. Kemudian untuk jurnal PT Ciptaning ialah utang sewa pembiayaan jangka panjang sebesar Rp20.480.000 di sisi debit dan utang sewa pembiayaan jangka pendek sebesar Rp20.480.000 di sisi kredit. Itu hasil dari 8 dikali dengan Rp2.560.000. Selanjutnya untuk jurnal 37 merupakan pencatatan beban bunga leasing. Jurnal ini perlu dibuat karena seharusnya angsuran pokok dengan bunga dicatat secara terpisah, tetapi dalam kasus ini perusahaan dicatat secara digabungkan, yang dapat dilihat pada buku halaman 162 pada tabel kedua. Terdapat pembayaran angsuran 1 sampai dengan 8 PT Maju sebesar Rp41.327 yang berasal dari Rp5.165.875 dikali dengan 8 bulan. Nominal tersebut dinilai lebih besar dari seharusnya, maka dari itu perlu dilakukan jurnal koreksi untuk memisahkan beban kredit dengan cara mendebitkan beban bunga dan mengkredit utang sewa pembayaran berasal dari bunga, yaitu beban bunga di sisi debit sebesar Rp9.327.000 dan utang sewa pembiayaan jangka panjang di sisi kredit sebesar Rp9.327 merupakan hasil dari perhitungan 8 dikali dengan Rp1.165.875.000. Kemudian jurnal nomor 35 lihat dalam schedule J. Mohon maaf, itu tipe harusnya jurnal nomor 35 bukan 33. Maka dari itu kami telah melakukan konfirmasi dengan mendapatkan jawaban setuju. Maka dapat ditarik kesimpulan pemeriksaan menurut pendapat kelompok kami, saldo hutang sewa guna usaha jangka panjang telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku umum. Kemudian ditulis keterangan dibuat oleh nama kita sendiri, tertanggal 11 Februari 2019 dan diperiksa oleh Dimjati pada tanggal 14 Februari 2019. Mengenai surat yang ditujukan kepada PT Ciptaning dan PT Maju mengenai tentang kebenaran informasi leasing PT
Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf.